8 tahun ia merebus mie instan tiap hari tanpa memakannya. Ia hanya mengelap minyak, memotretnya, lalu mengunggah ke Moments agar terlihat pemilik ponsel masih hidup. Cara ini digunakannya untuk membunuh 8 gadis dan selalu lolos dari polisi. Malam itu, seorang gadis tertidur di pos dan ponselnya terjatuh saat sampai di halte. Ponselnya dipungut pria itu. Melihat wajah manis si gadis di layar membuatnya tertarik. Ia mencoba membobol sandinya untuk mengintip tapi gagal. Lalu ia merusak layarnya, membongkar motherboard dan memasang penyadap. Pakai alat pengubah suara, ia menyamar jadi gadis imut dan meneleponnya. Ia bilang ponselnya ketemu tapi layarnya pecah dan sedang diservis. Tak lama, gadis itu pun sampai di apartemen tua sesuai alamat. Koridor gelap itu sepi. Saat masuk, Xiaomei melihat ponselnya di meja dengan layar pecah. Seorang teknisi gadungan memintanya mengisi data identitas. Tanpa curiga, ia menurut. Pria itu lalu mengganti layar dan membuka kunci ponsel memakai sandi Xiaomei. Ia menanamkan trojan untuk menyinkronkan seluruh data ke ponselnya. Xiaomei pun tertidur saat menunggu tanpa menyadari apapun. Ponselnya tampak baru usai diperbaiki. Xiaomei berterima kasih pada pria itu yang lalu duduk memantau ponselnya. Saat Xiaomei mengetik, aplikasi chat terbuka dan kamera ponsel pun dikendalikan si pria. Hari berikutnya, ia memantau aktivitas Xiaomei dari pakaian hingga kebiasaannya. Saat Xiaomei bekerja, ia menyelinap ke rumahnya dan mencatat semua informasi. Perburuan dimulai. Ia menulis alkohol di buku, menandai Xiaomei sebagai target ke-9. Lalu ia ke tempat kerja Xiaomei dan sengaja memesan teh susu kesukaannya. Dia juga memainkan game favoritnya di depan Xiaomei untuk menarik perhatiannya. Hingga tak lama kemudian mereka asik mengobrol karena minat yang sama. Melihat pria itu tampak sangat cocok dengannya, Xiaomei mengira cinta telah datang dan merasa sangat bahagia. Namun, ayahnya yang berpengalaman merasa ada yang tidak beres dan curiga sikap pria itu hanya dibuat-buat saja. Sang ayah memperingatkan Xiaomei untuk menjauh, tapi Xiaomei yang terbuai cinta justru membantah hingga mereka bertengkar hebat. Dia tidak menyadari bahwa percakapan itu direkam oleh sang pria. Malam harinya, saat Xiaomei tertidur, pria itu mulai mengendalikan ponselnya secara diam-diam. Dia mengechat ayahnya, minta maaf atas sikap kasarnya. Lalu, dia mengirim tautan minta bantuan voting. Tanpa curiga, ayahnya membuka tautan itu. Tak sadar itu program Trojan. Ponselnya pun dipantau. Saat ada SMS paket, ayahnya mengira itu kejutan putrinya. Namun saat kotak dibuka, pria itu muncul dari belakang. Keesokan paginya, melihat wajah Xiaomei yang sedang tidur, ia memotretnya. Lalu baru sadar ada 78 panggilan tak terjawab dari bos, serta pesan media sosial yang menumpuk. Ternyata semalam ia pamer kenaikan gaji di grup kantor, sekaligus menghina bos dan membongkar rahasia bahan jeli sisa di medsos. Ia sangat terkejut dan mencoba menjelaskan kepada bosnya bahwa ponselnya diretas. Namun bocoran itu sudah membuat perusahaan hampir bangkrut. Ini ulah Xiao Shuai. Di catatannya, dia mencoret nama bosnya agar tak ada yang peduli jika Cui Hua hilang. Kini tersisa satu nama, Xiaomei, yang baru saja tiba. Dihibur Xiaomei, Cui Hua pun menangis. Mereka melapor, tapi polisi minta bukti artikel itu bukan unggahannya dan malah mencurigai Cui Hua merekayasa semuanya. Cui Hua marah, ia menarik Xiaomei pergi untuk mencari pelakunya sendiri. Saat ingin ke kafe, ayahnya mengabari kafe tutup. Pesan itu juga dikirim Xiao Shuai. Mereka pun berdiskusi, lalu Cui Hua memanggil Xiao Shuai. Setelah memeriksa, Xiao Shuai berkata ada trojan yang memantau ponsel non-stop, tapi tak bisa dilacak balik. Bukti ini pun tak cukup lapor polisi karena belum membuktikan soal artikel itu. Dia pun segera memanggil Cui Hua keluar dengan alasan ada urusan. Di sana, ia menjelaskan bahwa trojan itu diinstal langsung ke dalam ponselnya tanpa jejak unduhan. Artinya, seseorang diam-diam memasangnya dan satu-satunya pelakunya adalah Xiaomei. Cui Hua sangat terkejut dan tampak tidak fokus saat itu. Setelah didesak